Sobat Son, saya Zulfikri Ahmad. Di awal tahun 2025, Mazda launching mobil terbarunya yaitu Mazda CX-80. Nah, Mazda CX-80 ini bukan sekedar mobilnya yang baru dari segi konsep, tapi juga ada teknologi elektrifikasi yang baru masuk Indonesia, yaitu plug-in hybrid vehicle. Sebelumnya Mazda udah launching mobil listrik ya, yaitu Mazda MX-30. Sebelumnya lagi Mazda juga udah pernah launching mild hybrid di CX-60. Nah, sekarang Mazda rilis CX-80 yang udah pakai teknologi plug-in hybrid. Nah, plug-in hybrid itu apa sih? Mazda CX-80 itu kayak gimana sih? Kalau penasaran, ikutin terus video ini. Jadi CX-80 ini adalah Mazda CX-60 yang sebelumnya udah pernah dibahas sama Sound and Machine, yang dibikin jadi jok 3 baris, yang artinya CX-60 yang dipanjangin. Jadi wajar kenapa Mazda CX-80 ini dari segi tampang dia mirip CX-60. Bahkan rancang bangunnya pun juga satu tipe ya, yaitu rancang bangun yang berbasis mobil berpenggerak belakang. Tapi CX-80 ini dia berpenggerak all-wheel drive ya. Jadi ini untuk wajah CX-80 ini dia masih mirip dengan Mazda CX-60 ya, karena itu tadi. Nah, jadi ini untuk bagian depan Mazda CX-80, dan ini tipenya tipe Elite ya. Jadi CX-80 itu ada 2 tipe, ada tipe Elite, ada tipe Kuro, dan pembedanya itu di chrome ya, aksen chrome ini, karena kalau yang di Kuro di opening tadi itu dia warnanya hitam, sementara ini warnanya chrome, dan juga di warna pelek ya. Kalau di tipe Kuro yang di opening tadi itu dia full black ya, sementara untuk tipe Elite dia peleknya itu ada aksen chrome-nya. Jadi ini untuk bagian depan Mazda CX-80 tipe Elite. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Untuk bagian samping ini yang membedakan antara CX-80 dengan CX-60 ya. CX-80 ini dia lebih panjang, dan panjangnya ini dia hampir 5 meter. Dan juga berhubung ini dirancang mobil 3 baris ya, 3 baris jok, tentu ada beda di pilar C-nya. Jadi dia tuh pilar C-nya tuh dia lebih gede ya, dan mobil ini juga lebih panjang. Dan untuk pilar C ini juga dari sini kelihatan ya, mobil ini punya 3 baris jok. Dan dengan pilar C model begini yang bikin Mazda CX-80 itu kayak estate atau wagon yang digedein ya. Padahal CX-80 ini jenisnya SUV, dan dengan bagian samping yang seperti ini yang membuat CX-80 itu tampil lebih elegan ya. Sementara untuk CX-60 itu tampilannya lebih sporty, dan juga CX-80 ini dia terlihat lebih dewasa. Nah, berhubung ini plug-in hybrid, kita lihat ini ada apa? Oh, ini buat ngisi baterai ya. Jadi berhubung ini plug-in hybrid, mobil ini bisa diisi di SPKLU untuk ngisi baterainya. Karena plug-in hybrid itu hybrid yang baterainya bisa diisi di charging station kayak mobil listrik ya. Dan ini untuk charging portnya di sini. Itu berarti untuk charging portnya di sini, sementara di sisi sebelahnya itu berarti tangki bensin ya. Artinya mobil ini tetap ke SPBU untuk ngisi bahan bakar mesin konvensionalnya, tapi dia juga perlu ke SPKLU kalau memang baterainya udah tiris ya. Jadi untuk pengisian baterainya itu selain regenerative braking juga bisa dilakukan di charging station. Jadi isi baterai di charging station kayak mobil listrik. Oke, jadi ini untuk bagian samping Mazda CX-60. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakang Mazda CX-80 ini beda ya dengan Mazda CX-60. Mungkin ada sedikit kemiripan, tapi dia beda. Terutama kalau kita lihat dari bagian sampingnya tadi, ya ada pilar C,
AC yang menunjukkan bahwa mobil ini tuh 7-seater, yang artinya harus dibuat lebih nyaman karena ini mobil dirancang untuk jok baris untuk 3 baris penumpang ya, depan, tengah, belakang. Jadi ini untuk bagian belakangnya Mazda CX-80. Oh ya, sama Mazda CX-80 ini dia nggak ada lubang knalpot yang kelihatan ya. Ada lubang knalpot tapi diumpetin. Salah satu alasannya karena menurut Mazda itu bagian yang tidak perlu ditampilkan. Jadi makanya bagian belakangnya ini tuh nggak kelihatan ada knalpot ya. Jadi knalpotnya itu diumpetin. Dan dari segi tampilan dengan knalpot yang diumpetin itu jadi kelihatan lebih dewasa ya, lebih elegan juga gitu. Kalau knalpot yang kelihatan itu jatuhnya lebih sporty, tapi kalau untuk CX-80 ini saya kira lebih cocok kalau memang knalpotnya itu diumpetin. Oke, jadi ini untuk eksteriornya Mazda CX-80. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi ini interiornya Mazda CX-80 ya. Dari segi bentukan dashboard lebih kurang dia mirip Mazda CX-60 yang udah pernah dibahas oleh Sound & Machine sebelumnya. Dan ini tipe Elite. Warna interiornya dia cerah ya. Kayak lebih cerah dibanding yang varian Kuro. Dan CX-80 itu ada varian Elite sama varian Kuro. Dan juga untuk pengoperasiannya ini nggak touchscreen ya. Sobat Sound lihat saya pegang layar di sini nggak beroperasi apa-apa, tapi dia pakai ini nih saklar putar ini buat melihat layar multimedianya. Jadi di sini ada information, entertainment dan sebagainya. Dan juga untuk backnya kita lihat. Di sini ada beberapa fitur ya, ada fitur EV setting, ada in-vehicle display, ada sound setting dan sebagainya. Nah, salah satu yang membuat kenapa Mazda itu dia nggak pakai touchscreen, salah satu pertimbangannya adalah safety. Karena Mazda itu salah satu pabrikan Jepang yang concern dengan safety. Mazda itu di setiap produknya itu lebih terfokus pada perhatian pengemudi ke jalan. Makanya kenapa Mazda lebih memilih untuk mengoperasikan layar multimedia ini lewat saklar putar ya. Mungkin kesannya ya ketinggalan lah kalau untuk ukuran zaman sekarang, apalagi sekarang pabrikan-pabrikan tuh udah banyak yang touchscreen. Tapi ya begitulah prinsip dari Mazda ya, gimana supaya pengemudi itu tetap aman. Karena biar gimana pun juga perhatian pengemudi ke jalan itu termasuk yang nomor 1 ya. Dan juga di sini masih ada beberapa tombol fisik ya. Jadi nggak melulu lihat layar multimedia, masih ada tombol fisik, dan dengan adanya tombol fisik ini juga membuat tampilannya juga bagus ya. Dan ini untuk tos transmisi dia modelnya kelihatannya sih kayak R&D gini ya. Dan di sini ada buat drive mode. Oh, di sini layar panel instrumen dah full digital. Oh, ini saya bisa ngeliat nih fitur apa aja dari sini. Oke, jadi ini untuk interior bagian depannya CX-80. Sekarang kita mau coba duduk di jok baris ketiganya CX-80. Duduk di jok baris ketiganya Mazda CX-80 ini nyaman banget ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm, dan juga kaki saya bisa lebih rileks dan rasanya tuh lebih kayak di kelas bisnis lah gitu dari jok model captain seatnya ini. Dan ini bagian tengahnya ini yang bikin rasanya tuh eksklusif gitu. Jadi Mazda CX-80 ini juga termasuk yang cocok ya buat Sobat Sound yang lebih suka disupirin ketimbang nyetir sendiri. Meskipun untuk nyetir sendiri ya tentunya mobil ini enak ya. Saya bisa prediksi enak meskipun saya belum test drive. Dan untuk jok baris keduanya ini juga di sini ada panoramic roof ya, cuman kebetulan di sini lagi ketutup. Jadi ini dalam panoramic roof yang ketutup gini aja tuh udah rasanya tuh udah lega gitu. Nah, kalau panoramic roof ini kebuka, wah itu rasanya lebih lega lagi. Jadi ini interior dengan kemewahan khas Mazda ya. Oh ya, di sini juga udah ada tombol AC ya. Jadi kalau Sobat Sound mau ngatur AC-nya seberapa dingin atau arahnya mau gimana ya, nggak perlu lewat layar multimedia. Jadi di sini udah ada ya. Dan di sini juga udah ada Type C ya kayaknya, ini buat ngecas HP. Di sini juga ada konsol lagi, mungkin buat naro barang-barang apalah yang ada di tengah ini. Di sini juga udah ada
speaker ya, udah ada speaker yang buat duduk di belakang tuh makin enak ya. Oke, jadi ini untuk duduk di jok baris ketiga. Berhubung ini 3 baris jok, sekarang saya coba duduk di jok baris ketiganya. Jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiganya Mazda CX-80. Untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm, jujur aja rasanya nggak enak ya. Tapi wajar aja sih, karena SUV itu rasanya sulit untuk membuat gimana supaya jok baris ketiganya ini nyaman. Dan untuk ini kaki saya, ini aja joknya ini maju sedikit ya. Kalau joknya mundur itu udah nggak bisa. Bahkan saya pun kakinya nggak bisa lurus ya. Yang artinya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm, jok baris ketiganya ini kurang nyaman. Tapi setidaknya Mazda CX-80 ini dia ada ini ya, kayak cup holder, terus ada colokan juga di sini, ada speaker, yang artinya meskipun di sini juga udah ada AC ya di sini, yang artinya meskipun nggak enak ya buat saya yang tingginya sekitar 180 cm, tapi setidaknya ada fitur yang cukup memanjakan lah untuk penumpang baris ketiga. Dan kelihatannya untuk jok baris ketiganya ini lebih cocok buat anak kecil ya. Kalau menurut Mazda sih klaimnya jok baris ketiganya dirancang untuk kenyamanan penumpang yang tingginya setidaknya sekitar 170 cm. Sementara saya 180 cm, yang artinya duduk di jok baris ketiganya ini kurang nyaman. Oke, kita udah bahas duduk di jok baris pertama, kedua, ketiga. Sekarang kita mau lihat bagasi dari Mazda CX-80 ini. Jadi ini bagasinya Mazda CX-80 ya, dengan jok baris ketiga yang berdiri. Dan di sini masih ada ruang ekstra ya di bagasinya Mazda CX-80 ini. Nah, dengan jok baris ketiga berdiri ini seberapa luas, saya coba pakai barang bawaan saya. Bagasinya cukup luas ya CX-80 ini dengan jok baris ketiga yang berdiri. Dan gimana kalau jok baris ketiganya kita turunin? Untuk pengaturan jok baris ketiga ngelipatnya masih manual ya. Mungkin kesannya kayak kurang ada teknologi, tapi ini justru opsi yang lebih simpel. Dan juga untuk pengoperasiannya juga cepat ya. Jadi tadi waktu saya tarik tuasnya ini, headrest langsung nunduk. Dengan jok baris ketiga yang saya tidurin, kapasitas bagasi jadi lebih luas ya. Mungkin kalau luasnya ini buat beberapa koper masih muat, cuma ya jadi nggak ada jok untuk baris ketiganya. Dan juga kapasitas penumpang dengan jok yang ditidurin ini jadi 4 penumpang ya. Oh ya, untuk Mazda CX-80 ini dia 6 seat ya, bukan 7 seat kayak mobil di Indonesia pada umumnya. Ya salah satunya karena memang udah dirancang seperti ini, yang bisa dibilang jadi berasa tanggung ya untuk ukuran Indonesia yang mungkin terbiasa 7 seat dan sebagainya. Buat orang Indonesia ini terasa tanggung ya, kenapa nggak 7 seat sekalian? Tapi ya begitulah rancangan dari Mazda untuk CX-80-nya ini. Oke, kita udah bahas bagasi, sekarang kita mau lihat mesinnya. Mazda CX-80 ini dia powertrainnya plug-in hybrid dengan kombinasi mesin bensin 2500 cc dan motor listrik. Kombinasi ini dia tenaganya 327 PS, sementara torsinya itu dia 500 Nm, yang artinya dari segi tenaga dan torsinya ini dia termasuk yang gede ya. Dan untuk transmisinya ini dia otomatis 8 percepatan konvensional tapi nggak pakai torque converter. Jadi dia tuh sistemnya multi clutch ya, dan dia nggak bisa dibilang CVT juga karena sistem transmisi otomatisnya ini dia mekanikal ya, dengan beberapa mode berkendara, normal, sport. Bahkan untuk normal itu ya biasa lah. Kalau sport sama ini ada mode off-roadnya juga. Jadi untuk mode sport sama off-road itu perbedaannya lebih ke pembagian torsi ke roda ya. Kalau untuk sport tuh lebih untuk jalan mulus, sementara untuk off-road itu untuk jalan yang nggak karu-karuan ya, yang permukaannya nggak bagus. Nah, plug-in hybrid ini dia juga ada mode EV ya. Jadi mode EV ini mesin bensin dia nggak kerja sama sekali, cuman motor listriknya doang.
doang. Dan menurut klaim Mazda CX-80 ini dia bisa jalan dengan motor listrik doang, nggak pakai mesin bensin, sejauh 60 km. Dan untuk baterainya ini dia lithium ion, kalau nggak salah tuh 17,8 kWh ya, yang artinya cukup gede. Jadi mobil ini tetap perlu ke pom bensin, tapi dia bisa isi baterainya di charging station kayak mobil listrik. Salah satu tujuannya adalah daya jelajah ya. Jadi buat Sobat Son yang pengen rasa mobil listrik tapi nggak mau pusing soal charging station, ya ini udah pilihan yang paling tepat deh, dengan harga yang cukup terjangkau. Dan untuk harga nanti saya bahas di closingnya. Jadi ini untuk mesin Mazda CX-80 ya. Untuk harga ini yang bakal kita bahas. Oke, kita udah bahas Mazda CX-80 ini nih. Nah, sekarang yang terakhir, harganya berapa? Nah, harganya ini dia 1,19 miliar rupiah. Ini bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah ya. Bisa dibilang mahal karena udah ada beberapa mobil di Indonesia, terutama dari pabrikan Cina, yang dari segi mewahnya itu mirip-mirip lah. Bahkan dengan pabrikan Cina itu harganya bisa lebih murah dari Mazda CX-80 ini. Dan juga dia bisa dibilang murah kalau ngelihat CX-60 ya. Karena Mazda CX-80, CX-60 ini harganya agak mirip-mirip gitu. Sementara dari segi teknologi lebih banyakkan ini ketimbang Mazda CX-60. Jadi dari segi positioning agak tanggung ya. Orang bisa berpikiran mending ini sekalian gitu kalau memang butuhnya yang 6 seat, yang 3 baris ya. Tapi dia juga bisa dibilang murah juga kalau kita compare sama mobil lain ya, terutama dari mobil Eropa, karena banyak beberapa engineering dari CX-80 ini yang mirip-mirip mobil Eropa, salah satunya dari platform penggerak belakang. Sama untuk layar multimedia yang nggak touchscreen ini bisa jadi ganjelan ya, karena sekarang ini udah makin banyak mobil yang touchscreen yang dari segi pengoperasian itu jauh lebih praktis ketimbang Mazda CX-80 ini. Untuk mengoperasikan layar multimedia masih harus pakai saklar puter kayak di mobil Eropa tahun 2000-an. Nah, jadi gimana nih menurut Sobat Son Mazda CX-80 ini? Menarik gak nih? Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau Sobat Son punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, di-like juga akun Facebook soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.